Bayangkan Anda mengundang presiden ke acara perayaan partai Anda, lalu Anda malah membajak perhatiannya. Wah, kelihatannya nekat banget sih itu. Iya kan? Anda menyuruh ribuan kader memakai kaos bergambar program andalan sang presiden, mungkin terdengar sekedar cari sensasi, tapi di level elit, manuver inilah yang bikin seorang presiden tersentil. Tertawa juga pastinya. Bener, sampai akhirnya beliau menyematkan julukan ketiga politikus besar Indonesia, yaitu Sang Kancil. Nah, selamat datang di obrolan bedah sumber kita hari ini, tempat kita memeras intisari informasi penting untuk Anda. Tepat sekali. Misi kita hari ini adalah mengupas momen unik dari Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan. Momen yang terjadi tanggal 23 Juli 2026 lalu ya. Kenapa coba dongeng anak-anak tiba-tiba jadi lensa tajam di ranah politik tingkat tinggi? Kita akan bedah polanya. Yang bikin momen ini sangat brilian adalah gimana respon Presiden Prabowo Subianto saat itu. Alih-alih merasa dilangkahi ya. Betul. Beliau justru pakai momen itu buat ngerosting rekan separtainya sendiri, yaitu Sufmi Dasko Ahmad. Oh wow, roasting di panggung besar tuh. Iya, Prabowo secara terbuka nyentil Dasko soalnya beliau lihat ribuan kader PKB kompak banget pakai kaos Prabowonomics. Sementara kader partainya sendiri dari Gerindra malah absen pakai kaos itu ya. Nah itu dia. Makanya momen itu pecah banget. Tapi tunggu dulu deh. Pakai kaos dengan nama program presiden di acara sendiri tuh kan kelihatannya bisa aja dinilai kayak langkah cari aman. Atau kasarnya menjilat gitu ya. Iya, bener. Ibaratnya kayak karyawan korporat yang sengaja pakai kaos band favorit CEO pas rapat, biar golnya tembus. Paham analogi yang pas. Elang, yang kita baca dari sumber, malah sepakat kalau manuver Caimin ini tuh taktik cerdas kelas atas. Karena dampaknya berlapis. Taktik ini langsung menggeser dinamika ruangan seketika. Bukan sekedar pujian kosong ya. Sama sekali bukan. Secara mekanis, ini adalah cara melucuti pertahanan sang atasan melalui sanjungan publik. Sekaligus secara nggak langsung mempermalukan kubu rival di depan pimpinan mereka sendiri. Kubu rival dalam hal ini Gerindra ya. Betul. Dan Prabowo sepenuhnya sadar kok sama akal-akalan ini. Beliau bahkan sampai bergurau ngancam posisi Dasko sebagai ketua harian. Iya yang beliau sebut dulu provokator sekarang profesor, itu kan? Iya, bener banget. Jadi dari apresiasi terhadap kelincahan bermanuver itulah muncul julukan 3 pemimpin kancil. Rasanya tuh kayak lagi nonton sesi roasting di klub komedi ya, tapi ini dilakukan oleh pimpinan negara. Bener-bener level elit. Terus kancil yang dimaksud di sini kan bukan cuma Cakimin aja ya? Bukan, Prabowo menyebut Sufmi Dasko Ahmad dan Bahlil Lahadalia dari Golkar juga masuk kategori kancil ini. Oh bertiga ya jadinya? Betul, beliau sampai berseloroh kalau ketiga kancil ini kumpul, wah situasinya bisa sangat repot dan bahaya. Nah ini menarik, kita semua kan akrab ya sama kisah kancil dari kecil. Apa persisnya yang bikin arketip karakter ini begitu diwaspadai di ekosistem politik nasional? Disinilah seninya. Dalam politik, arketipe kancil ini mewakili mereka yang mampu bermanuver secara mematikan di ruang sempit. Jadi nggak butuh masa besar gitu ya? Tepat. Mereka nggak selalu mendominasi lewat jumlah massa atau kekuatan absolut, tapi mereka tahu persis cara mengarahkan momentum. Oh, kayak seni bela diri judo ya? Bener banget. Seekor kancil kan nggak ngelawan harimau pakai adu otot. Pasti kalah kalau adu otot mah. Iya kan? Dia pakai berat badan dan gaya dorong si harimau buat membantingnya. Jadi waktu Prabowo bilang situasi bakal repot kalau mereka kumpul, itu tuh sebuah pengakuan terbuka. Pengakuan atas kapasitas strategis mereka ya? Betul. Kapasitas dalam memanipulasi situasi raksasa di sekitar mereka. Wah, terlepas dari kubu politik manapun yang mungkin Anda dukung di luar sana, kejadian ini murni sebuah masterclass dalam diplomasi cair. Sepakat sih. Kita bisa lihat langsung gimana kelincahan membaca celah itu seringkali jauh lebih efektif daripada sekedar memamerkan ukuran atau kekuatan fisik partai. Momen ini benar-benar ngebuktiin kalau di lanskap politik tingkat atas, kemampuan beradaptasi dan mengeksekusi manuver tak terduga adalah instrumen kepuasan yang sangat valid. Cerita rakyat bisa bertransformasi jadi metafora politik kelas berat. Sangat menarik. Memang luar biasa. Nah, untuk Anda yang lagi mendengarkan, ini menyisakan sebuah pemikiran. Kalau di panggung nasional aja, para kancil ini sangat diwaspadai kecerdikannya.
Coba deh, perhatikan lingkungan di sekitar Anda hari ini. Benar, di lingkungan kantor, bisnis, atau industri Anda sendiri, siapa sih sosok kancil itu? Mungkin mereka kelihatannya duduk diam aja di sudut ruangan ya. Iya, terlihat nggak mencolok dan nggak berbahaya. Tapi, tanpa Anda sadari, mereka sedang mengatur strategi paling brilian dari balik layar. Hati-hati loh. Iya, hati-hati. Karena terkadang manuver paling telak justru datang dari mereka yang gerakannya paling nggak terlihat. Terima kasih sudah bergabung di Bedah Informasi kita kali ini. Apalagi harus saya sampaikan. Terima kasih. Saya khawatir lama-lama di sini saya nggak tahan. Saya bisa keluar air mata. Gerindra aja nggak pakai kaos itu kok. Kaget. Kok coba kok hati-hati kok. Lu mau jadi ketua harian lagi nggak lo? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Bang. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang ini. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah, repot kita nih. Bahaya itu. Cukup, saudara? Nggak boleh? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.